Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Mahiska dari kelompok 6 dengan asisten pembimbing Bang Raka. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara korelasi yang langkah kaki dan juga skor kebugaran. Di sini untuk soalnya, seorang peneliti kesehatan ingin menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dengan kadar kebugaran tubuh skalanya 1 sampai 100. Nah, data berikut diperoleh dari 10 responden. Nah, di sini kita harus menentukan koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya, menentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut, buat plus scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Dan di sini kita harus menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisisnya. Nah, jadi yang pertama itu hitung koefisien korelasi. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke RStudio, teman-teman tuh harus membuat file Excel dulu yang isinya tuh data sesuai soal tadi. Nah, seperti ini. Dan pastiin untuk nama Excelnya ini tuh nanti harus yang betul, karena nanti bakalan dimasukin ke codingnya RStudio. Nah, jadi di sini untuk RStudionya, teman-teman bisa pilih file, lalu new project. Lalu teman-teman setelah klik new project, tunggu ya teman-teman loading. Pilih yang existing directory, lalu di sini teman-teman pastiin membrowse atau memilih filenya itu yang sesuai yang ada isi tadi file Excelnya. Lalu pilih create project seperti ini. Nah, ketika teman-teman udah pilih file project, teman-teman bakal diarahin ke untuk memasukkan ke coding RStudio. Nah, di sini tuh saya udah buat untuk codingnya. Yang pertama itu ada menginstal package atau install package, di mana di sini tuh gunanya biar nanti file Excel itu bisa dibaca. Lalu aktifkan dari library-nya. Lalu di sini kita menginput data, yaitu data itu namanya itu nanti disesuaikan dengan yang di file Excel tadi. Yaitu di file Excel tadi itu saya menyimpannya dengan tugas mingguan modul 3 shift 2 dan di sheet-nya itu sheet pertama. Nah, di sini kita akan langsung mengerjakan soal nomor 1. Kita yang pertama akan menghitung koefisien korelasinya dulu. Nah, di sini menghitung koefisien korelasi itu seperti ini untuk codingnya. Nah, di sini itu gunanya biar kita itu bisa mendefinisikan variabel X dan juga Y, dan juga kita tuh menggunakan tanda backtick karena kita itu namanya itu mengandung kolom spasi. Jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan running dulu. Kita running dari menginstal. Nah, kalau misalnya tadi udah sukses untuk diinstal dan juga si library-nya ini udah aktif, nah teman-teman bisa langsung melanjutkan ke yang input data. Kita run. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman, tadi kita udah masukin kan untuk soal satu ini menghitung koefisien korelasi. Nah, core ini tuh untuk menghitung koefisien korelasinya, untuk mengetahui hubungan antara kedua variabelnya. Kita run. Nah, jadi di sini untuk dari alternatif hipotesisnya itu kita mendapatkan hasil untuk korelasinya itu 0,9967986. Untuk DF-nya itu 8. Dan untuk T-nya itu ada 35,263. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu yang kedua, kita akan ke soal yang membuat kita akan ke persamaan regresi dan maksud dari persamaan tersebut. Nah, jadi kita ke regresi. Tapi kita buat scatter plotnya terlebih dahulu. Ini untuk scatter plotnya itu nanti kayak gini. Jadi dia tuh menanjak ke atas. Nah, karena ini pola naik, berarti ini tuh menunjukkan hubungan linear yang positif. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis regresi. Nah, kalau garis regresi ini tuh menunjukkan arah hubungan antara X dan juga Y meningkat dari kiri ke kanan. Lalu selanjutnya kita akan membuat model dari regresinya.
Nah, di sini untuk model dari regresi itu persamaan dalam bentuk Y sama dengan A plus BX. Di mana ketika hasilnya itu untuk X-nya itu ada di 0,005 dan untuk intercept-nya itu ada di 38,0404. Jadi tadi kan kita kan sudah merunning nih untuk hasil dari codingan kita. Nah, di sini tuh kita bisa ambil jawaban-jawaban secara urut dari soalnya. Yang pertama itu kan di sini hitung koefisien korelasi lalu jelaskan interpretasinya. Nah, di sini untuk koefisien korelasinya itu didapatkan nilainya adalah 0,996786. Di mana kalau kita interpretasikan ini tuh mendekati 1 sehingga bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara langkah kaki harian dengan skor kebugaran itu bersifat positif sangat kuat. Lalu yang kedua di sini itu untuk soalnya tentukan persamaan regresi dan maksud dari persamaan tersebut. Nah, jadi di sini untuk persamaan regresinya itu untuk hasilnya itu menggunakan linear sederhana karena dia itu hanya punya satu variabel X dan juga satu variabel Y. Lalu di sini itu untuk koefisien interceptnya itu adalah 38,04 dan X koefisien korelasinya itu 0,05. Sehingga kan kalau rumus itu kan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan 38,04 ditambah 0,005 dan untuk X-nya sendiri itu disesuaikan dengan soalnya tadi, yaitu ada dari yang kolom langkah kaki. Nah, jadi ini adalah untuk persamaan model regresi linear sederhananya. Lalu selanjutnya, buat scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuknya. Jadi untuk persamaannya itu nanti pola yang terbentuknya itu seperti ini untuk scatter plotnya. Di mana untuk ini tuh dia tuh naik ke atas secara terus-menerus. Jadi dia itu di sini juga tidak terlalu menyebar dan dia itu dari kiri ke kanan itu naik ke atas. Nah, sehingga kalau misalnya kita ambil kesimpulan bahwa untuk yang garis regresinya itu antara kedua variabelnya itu menanjak ke atas, berarti hubungan antara langkah kaki dan juga kebugarannya itu positif. Lalu di sini untuk soal yang selanjutnya itu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisisnya. Jadi di sini kita bisa ambil analisis bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat dan positif antara langkah kaki dan juga kebugaran. Hubungan itu signifikan secara statistik. Model regresinya itu menunjukkan bahwa langkah kaki memiliki pengaruh nyata terhadap skor kebugaran. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin aktif seorang berjalan, maka tingkat kebugarannya itu akan semakin baik. Nah, jadi ini adalah penjelasan terkait soal tentang tugas mingguan, yaitu korelasi hubungan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.